Gimana sih cara menjaga berat badan kalian selama kalian stay at home? Hai guys, welcome back to my channel, nama aku Sherry. Nah, semenjak Presiden Jokowi dari tanggal 16 Maret kemarin mengumumkan dan menganjurkan untuk pekerja-pekerja itu mulai kerja di rumah, belajar di rumah, ataupun beribadah di rumah dikarenakan situasi virus corona baru-baru ini. Dan ternyata nggak sedikit yang DM kalau berat badannya jadi makin naik nih. Dan aku hari ini punya tips buat kalian, gimana sih cara menjaga berat badan kalian selama kalian stay at home. Nah, tapi sebelum mulai videonya, kalau misalnya kalian baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel aku, dan jangan lupa klik tombol loncengnya, jadi biar kalian nggak ketinggalan video-videoku yang terbaru. Karena di channel ini aku bakal banyak banget share dengan kalian hal-hal mengenai tentang diet, fitness, dan healthy lifestyle lainnya. Oke, kalau misalnya kalian ini pekerja yang biasa kalian kerja di kantor, terus karena situasi seperti ini terpaksa kerja di rumah, kalau biasa kita itu mengeluarkan kalori yang biasanya kita jalan kaki ke tempat parkir ataupun ke tempat kerja, pergi keluar makan, minimal kalian pasti membakar 200-300 kalori. Apalagi kalau misalnya rumahnya itu kayak aku sekarang tinggal di apartemen, itu cuman sepetak aja dan aku nggak bakal bisa pergi jalan-jalan kemana-mana. Gym apartemen pun juga ditutup, jadi mostly aku cuma di rumah. Kalau nggak cuma duduk aja dan kerja, maksimal juga pergi ke dapur buat memasak. Makanya kalau dari kalian mulai ngerasa berat badan kalian naik, itu adalah hal yang wajar. Tapi kalian nggak usah panik. Kalau misalnya kalian udah ngikutin tips-tips dietku di video-video sebelumnya, sebenarnya kalian udah pasti nangkep poinnya. Semua akan kembali lagi ke kalori defisit. Nah, aku punya 5 mini tips yang bisa kalian praktekkan langsung di rumah, yang menurutku ini berguna banget selama aku working from home, dan semoga tipsnya bermanfaat. Oke, nggak usah lama-lama lagi, let's get started. Tips yang pertama, adjust your calories and macros. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, kalau misalnya waktu kerja secara normal di kantor itu mungkin membutuhkan TDEE sebesar 2400 misalnya, tapi setelah kalian working at home, mau nggak mau kalori yang keluar itu akan semakin sedikit, mungkin akan berkurang 200-300. Nah, untuk mengukurnya aku sebenarnya udah punya rumus simple yang bisa kalian hitung kira-kira TDEE kalian berapa di video sebelumnya, jadi kalian bisa cek link di video ini untuk nonton. Nah, berarti kalau misalnya kalori keluar kita itu semakin berkurang, berarti kita harus menyesuaikan kalori masuk. Kalau misalnya kalian punya tujuan tertentu, kalau misalnya kalian cuma ingin maintain, ya udah, berarti artinya kalian bisa makan kalori yang sama. Tapi kalau misalnya kalian masih ingin fat loss, itu berarti kalian harus mengurangi kalori harian kalian yang masuk. Semuanya akan kembali ke makanan apa yang kalian masukkan ke mulut kalian juga. Misalnya kalau pas pada saat kalian kerja di luar, kalian biasa pesan makanan-makanan di luar yang mungkin high kalori, tapi setelah kalian stay at home, mau nggak mau harus makan masakan rumah atau kalian belajar masak, aku yakin kalian udah lebih bisa adjust kalorinya sendiri karena kalian tahu apa bahan yang kalian masukkan sendiri. Dan menurutku itu lebih sehat lagi dan lebih gampang hitung kalorinya. Jadi kalau misalnya kalian mulai ngerasa beberapa minggu ini berat badan kalian naik, itu artinya kalian harus adjust kalori kalian. Bisa jadi kalian terlalu banyak makan daripada kalori yang kalian keluarkan, dan disitulah terjadinya timbunan lemak. Tips yang kedua, tetap berusaha workout di rumah. Mungkin dari sebagian orang, seperti aku juga, aku tuh kayak ngerasa lebih ada vibe-nya pada saat aku pergi nge-gym untuk olahraga. Tapi kalau di rumah, karena tempat dimana kita itu santai, dimana masak atau makan, jadi itu nggak ada vibe gimana kalian semangat olahraga. Semenjak working from home, kita hampir nggak pernah video call, mostly itu cuma phone call, jadi nggak pernah ada yang ngeliatin aku sebenarnya kalau aku di rumah aku pakai baju apa. Jadi kalau misalnya aku pagi, aku bangun, biasanya aku udah langsung ganti baju gym. Jadi seharian waktu aku kerja pun aku juga pakai baju gym. Kenapa aku pakai baju gym? Karena menurut penelitian ditemukan bahwa secara psikologis pada saat kita memakai sesuatu di tubuh kita akan dengan sendirinya menyesuaikan dengan apa yang kita pakai. Contohnya, jadi kalau misalnya kalian pakai baju gym, kayak kalian secara nggak sadar kalian akan berpikir bahwa oke, hari ini aku akan pergi nge-gym, ataupun aku akan mencari waktu 15 menit sampai setengah jam ataupun sampai 1 jam untuk olahraga hari ini. Jadi dengan cara seperti itu kalian udah nggak ada excuse lagi buat aduh males nih, aku harus pergi ke kamar, ganti baju gym, pakai sepatu, gak ada waktu lagi untuk olahraga. Gak ada seperti itu lagi. Kayak aku pagi udah pakai baju gym. Kalau misalnya aku bangun lebih pagi hari itu dan ada waktu 15-30 menit sebelum waktunya kerja, aku akan olahraga bentar dulu. Ataupun jam makan siang jam 12 sampai jam 1 karena di rumah jadi agak bebas. Mau makan pun juga bentar banget, waktunya tinggal dipanasin di microwave aja. Aku juga bakal luangin waktu 15-30 menit buat olahraga sebelum aku makan. Jadi kayak simple banget, gampang banget, tapi ini efektif banget. Nggak perlu harus buang-buang uang untuk beli dumbbell, beli home workout. Kalian cuma butuh matras aja, di situ ngelakuin squat lah, ngelakuin lunges lah, ngelakuin jump squat, ngelakuin abs workout, itu bener-bener capek banget. Dan aku udah ngelakuin itu sekitar 2 mingguan, aku ngerasa ya ampun, itu kenapa lebih capek daripada weightlifting. Jadi menurutku ini kesempatan bagus banget untuk menaikkan endurance kalian dengan banyak ngelakuin HIIT workout. Ada beberapa video workoutku juga bisa kalian cek di atas.
Tips yang ketiga, buang stok snack-snack gak sehat kalian di rumah. Buat yang doyan ngemil, salah satunya aku juga, hal yang sangat berbahaya pada saat mata kita itu gampang banget ngelihat snack di mana-mana sepanjang mata kita memandang. Apalagi selama aku kerja, lemari makanan itu ada di sebelah aku. Jadi kayak aku cuma nengok dikit aja itu udah langsung kelihatan makanan-makanan snacknya. Mungkin ada yang bisa nahan untuk jajan, tapi mungkin ada yang nggak bisa. Buat orang yang agak susah mengkontrolnya, aku sih suggest kalau misalnya kalian memang pingin menurunkan berat badan ataupun nggak pingin berat badan kalian naik, mending snacknya disimpan dulu yang mata kita nggak bisa ngelihat snack itu di mana. Mungkin dimasukin ke lemari, dikunci, ditaruh di kardus yang dilakban, ditaruh di atasnya lemari, biar kalian tuh juga nggak dengan segampang itu ngelihat. Karena aku udah pernah cerita sebelumnya di feed aku kalau pencernaan tubuh kita tuh dimulai dari otak kita. Misalnya kita melihat makanan dengan mata kita, otak kita akan mengolah data itu bahwa aku pingin nih makan itu, dan akhirnya otak kita mengirim sinyal ke pencernaan kita, mengirim sinyal ke tangan kita untuk ngambil makanan itu. Jadi kalau misalnya kita paling nggak sudah bisa mengurangi adanya koneksi di mana otak kita bisa berpikir bahwa kayaknya makanan itu enak deh, itu bakal membantu banyak banget diet kalian. Tips yang keempat, unfollow akun-akun yang gak berfaedah. Aku tahu setelah lebih banyak stay at home sekarang, kayak kita lebih gampang untuk nonton sosial media ataupun YouTube, Instagram, lihat story orang, dan lain-lain. Dan aku lihat itu sekarang kayak orang akhirnya lebih banyak bermain sosial media karena waktu yang digunakan itu lebih banyak daripada biasanya. Dan ini juga yang biasa aku lakukan. Kalau misalnya aku ngerasa ada akun sosial media yang nggak membawa sisi positif ke aku sendiri, aku bakal unfollow. Bukannya aku nggak mau berteman, tapi kayak bisa aja jadi toxic buat aku. Jadi kalau misalnya sekarang aku lagi diet, tapi tiap hari dia ngepost makanan yang menurutku itu nggak sehat dan nggak membawa sesuatu yang positif buat aku, ya mending aku unfollow akunnya. Dan itu membuat aku jadi lebih baik lagi. Kalau misalnya kalian udah ngerasa kalian udah bisa kontrol, mungkin kalian bisa follow back lagi akunnya. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa akunnya itu malah men-trigger kalian untuk merusak diet kalian, di-unfollow aja. Dan tips yang kelima, cari kesibukan lain yang lebih menyenangkan. Nah, menurutku ini salah satu yang juga sangat efektif untuk menghilangkan fokus kita mikirin makanan terus. Ada beberapa orang yang kalau udah fokus sama satu hal, dia bakal kayak seru banget dan masuk ke dunianya sendiri. Apalagi kalau sesuatu yang memang kalian sangat interested in. Jadi selama working from home ini, kalau misalnya aku udah selesai kerja, aku biasanya akan mencari kesibukan lainnya yang menurutku itu bermanfaat dan akan membawa nilai positif buat aku. Contohnya, aku sekarang jadi lebih sering trial error untuk masak, bikin resep-resep yang bisa aku sharing ke kalian. Dan ataupun baru-baru ini aku juga sedang mulai menseriusin untuk bikin bisnis baru, startup. Aku belum bisa ngomongin detailnya karena ini belum mateng. Mungkin suatu hari lagi aku bakal reveal, aku bakal bikin bisnis apa ke kalian. Tapi untuk saat ini, pada saat aku ngerasa kayak aku lagi seru banget mikirin tentang bisnis, aku dengerin podcast, aku baca buku, aku lihat-lihat video YouTube yang ngomongin tentang entrepreneur, itu kayak bikin aku seru banget, bikin aku tuh asik banget. Jadi buat kalian yang mungkin kayak bosen banget, nggak tahu mau ngapain, coba kalian pikirkan sesuatu yang memang kalian suka dan itu membawa nilai positif ke kalian. Lakukan itu untuk menghilangkan fokus kalian ke arah makanan terus. Belajar masak itu juga ide yang bagus banget. Oke guys, kira-kira gitu aja 5 mini tips dari aku biar kalian masih bisa mempertahankan berat badan kalian ataupun kalian bisa menurunkan berat badan kalian selama stay at home ini. Di situasi yang memprihatinkan ini, aku juga berharap dari kalian semua bisa aware tentang kebersihan. Kalian juga jangan keluar-keluar dulu selama kalian bisa menahan ataupun nggak ada sesuatu yang urgent, karena dengan usaha kita nggak keluar-keluar rumah, itu akan meminimaliskan terjadinya tertular virus ke orang-orang yang imunnya sangat rendah. Dan selama stay at home ini, seperti ceritaku tadi, aku jadi lebih banyak trial error menu-menu makanan dan aku merasa cooking skillku jadi bertambah. Nah, aku penasaran juga ke kalian, silahkan komen di bawah selama stay at home ini apa yang kalian pelajari yang bisa kalian sharekan ke orang-orang untuk menjadi inspirasi. Nah, kalau misalnya kalian suka video dengan konten seperti ini, jangan lupa kasih aku like dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku buat kalian yang belum subscribe, karena aku bakal bikin video-video yang lebih menarik lagi buat kalian ke depannya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di sini, Fitness and Brunch, karena di situ aku sering banget sharing tentang resep-resep, tentang makanan, tentang olahraga, tentang konsep-konsep diet yang bisa mengubah mindset kalian. Oke, gitu aja video hari ini guys. See you guys in the next video. Aku Shelly, be fit, kita starting also.
Bye! Hey, tunggu videonya jangan ditutup dulu guys. Aku ada satu tips lagi yang menurutku itu penting banget aku sharingin, tapi aku tadi lupa ngomongin, yaitu adalah men-challenge diri kalian sendiri. Kalian keluar dari comfort zone kalian untuk men-challenge diri kalian jadi lebih baik. Nah, contohnya yang kemarin aku coba kayak 30 hari vegan, atau kalian bisa cobain 30 hari tanpa gula, atau kalian bisa cobain 30 hari workout setiap hari selama 20 menit atau 30 menit. Yang menurutku tipsnya ini sangat berguna banget. Itu bikin kita lebih stick to our schedule, bikin kita lebih ada perasaan untuk men-challenge kita sendiri, dan bikin kita jadi punya arah untuk kedepannya. Misalnya kalian mau lose weight, kalian ada sesuatu yang harus kalian pertanggungjawabkan dengan challenge ini. Kalian harus coba tipsnya. Oke, gitu aja tips dari aku. Bye!